Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita menyadari bahwa di balik sunyi doa seorang perempuan, tersimpan kekuatan yang mampu mengguncang langit dan mengubah takdir? Dari air mata yang tersembunyi hingga sabar yang tak terlihat. Inilah kisah cahaya kewalian yang lahir dari hati paling tulus dan iman paling berani. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang sering mengukur kemuliaan dari suara paling lantang dan kuasa paling besar, Islam menghadirkan satu ukuran yang sunyi namun agung, kewalian. Wali Allah bukanlah gelar yang diwariskan oleh nasab, bukan pula mahkota yang disematkan karena jenis kelamin. Ia adalah kedekatan yang lahir dari iman yang jujur dan ketulusan yang tak meminta tepuk tangan. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa kemuliaan di sisinya diukur dari ketakwaan, sebuah standar yang menembus batas lelaki dan perempuan. Maka sejak awal, sejarah spiritual Islam telah membuktikan bahwa perempuan pun dapat berdiri di puncak kedekatan itu, bahkan menjadi simbol cahaya yang tak pernah padam oleh zaman. Kewalian adalah rahasia antara hamba dan Tuhannya. Ia tumbuh dalam sujud yang panjang, dalam doa yang lirih, dalam air mata yang jatuh tanpa saksi. Ia bukan tentang karamah yang memukau mata manusia, melainkan tentang hati yang sepenuhnya berpaut kepada Allah. Dan ketika kita menelusuri jejak-jejak kewalian dalam sejarah, kita akan menemukan bahwa di antara sosok-sosok agung itu, berdiri seorang perempuan yang namanya diabadikan dalam Wahyu, Maryam binti Imran. Namanya bukan sekadar disebut, tetapi dijadikan nama sebuah surah, sebuah kehormatan yang tak dimiliki banyak tokoh lain. Maryam tumbuh dalam kesunyian mihrab, di bawah asuhan Nabi Zakaria, menjaga kesucian diri dan jiwanya. Setiap kali Zakaria memasuki tempat ibadahnya, ia mendapati rezeki yang tak biasa, sebuah isyarat bahwa Allah sendiri yang memelihara hamba pilihannya. Dalam sunyi itulah karakter kewalian dibentuk, bukan di medan perang, bukan di singgasana kerajaan, tetapi di ruang ibadah yang penuh penghambaan. Maria mengajarkan bahwa kekuatan terbesar perempuan bukanlah pada kerasnya suara, melainkan pada dalamnya hubungan dengan Rabb-Nya. Ujian Maryam datang bukan dalam bentuk kecil. Ia dipilih untuk mengandung tanpa sentuhan lelaki, sebuah takdir yang mengguncang nalar dan mengundang celaan. Bayangkan seorang perempuan muda yang harus menanggung beban tuduhan masyarakat, menahan sakit persalinan sendirian di bawah pohon kurma, dan menghadapi tatapan penuh prasangka. Namun di titik itulah kemuliaannya memancar. Ia tidak membela diri dengan panjang lebar. Ia menyerahkan segalanya kepada Allah. Dan Allah sendiri yang membelanya, menjadikan bayinya, Nabi Isa, berbicara dari buayan. Di sana, dunia menyaksikan bahwa kehormatan sejati dijaga langsung oleh langit. Kisah Maria mematahkan anggapan bahwa kedekatan dengan Allah adalah ruang eksklusif bagi kaum lelaki. Ia adalah bukti bahwa perempuan dapat mencapai derajat spiritual tertinggi, bahkan menjadi teladan lintas generasi. Kesuciannya bukan hanya pada fisik, tetapi pada keyakinan yang tak tergoyahkan. Kesabarannya bukan kelemahan, melainkan keteguhan yang menggetarkan arsy. Dalam dirinya, kewalian menemukan wajah yang lembut namun kokoh, wajah yang mengajarkan bahwa iman sejati seringkali tumbuh dalam keheningan dan penderitaan. Gerbang untuk memahami bahwa cahaya kewalian sering tersembunyi dalam diri perempuan-perempuan yang mungkin tak tercatat sejarah. Maryam adalah simbolnya, puncak gunung yang terlihat, sementara di bawahnya terbentang lautan jiwa-jiwa salehah yang hanya Allah kenal namanya. Dari mihrab sunyi hingga ujian yang mengguncang dunia, ia mengajarkan satu kebenaran agung, bahwa siapapun yang menjaga iman dan ketulusannya, lelaki ataupun perempuan, berhak menjadi kekasih Allah. Dan dari sanalah, kisah kewalian kaum perempuan bermula, dari rahim kesabaran, dari sujud yang panjang, dari hati yang sepenuhnya berserah. Setelah kita menyaksikan cahaya kewalian yang tumbuh dalam kesunyian mihrab melalui kisah Maryam binti Imran, kini kita melangkah ke panggung sejarah yang jauh lebih bergemuruh, ke istana megah yang dindingnya berlapis emas, namun hatinya dipenuhi kesombongan. Jika Maryam adalah simbol kesucian dalam sunyi, maka bab ini menghadirkan kewalian yang lahir di tengah badai kekuasaan. Disinilah kita menemukan sosok perempuan yang berdiri di jantung tirani, namun jiwanya tetap merdeka,
Asyah binti Muzahim. Asyah hidup sebagai permaisuri penguasa paling zalim dalam sejarah, seorang raja yang mengaku sebagai Tuhan, Fir'aun. Istana yang ia tinggali bukan sekadar simbol kemewahan, tetapi pusat penindasan dan ketakutan. Sungai Nil mengalir di bawah bayang-bayang tangisan para ibu Bani Israel yang kehilangan bayi lelaki mereka. Namun di balik kemegahan itu, hati Asyah tidak pernah tunduk kepada kesombongan suaminya. Ia menyaksikan kekuasaan, tetapi tidak menyembahnya. Ia menikmati fasilitas dunia, tetapi tidak terperangkap olehnya. Ketika sebuah peti kecil mengapung di Sungai Nil dan ditemukan di antara riak air yang tenang, takdir sedang mengetuk pintu istana. Di dalamnya terbaring seorang bayi yang kelak akan mengguncang singgasana tirani, Musa. Di saat Fir'aun melihat ancaman, Asyah melihat cahaya. Di saat istana melihat bahaya, ia melihat harapan. Dengan keberanian yang nyaris mustahil bagi seorang istri raja zalim, ia berkata agar bayi itu tidak dibunuh. Sejak detik itu, bukan hanya Musa yang diselamatkan, tetapi juga jiwa Asyah yang semakin dekat kepada Tuhannya. Keimanan Asyah bukanlah iman yang tumbuh dalam kenyamanan ibadah, melainkan iman yang tumbuh dalam tekanan. Ia menyaksikan langsung mukjizat Musa, menyaksikan tongkat yang berubah menjadi ular dan tangan yang bercahaya. Namun lebih dari itu, ia menyaksikan kebenaran yang tak mampu dibungkam oleh kekuasaan. Saat para penyihir istana bersujud mengakui Tuhan Musa dan Harun, benih keyakinan dalam hati Asyah berubah menjadi pohon yang kokoh. Ia memilih Allah, meski itu berarti kehilangan segalanya. Ketika rahasia imannya terungkap, istana yang dahulu melindunginya berubah menjadi penjara penyiksaan. Fir'aun tidak sekadar murka, ia merasa dikhianati. Baginya, keimanan istrinya adalah penghinaan terbesar terhadap klaim ketuhanannya. Asyah diikat, dijemur di bawah terik matahari, dan disiksa dengan kejam. Namun di tengah derita itu, bibirnya tidak memohon agar dikembalikan pada kemewahan dunia. Ia justru berdoa dengan doa yang diabadikan dalam Al-Quran, memohon dibangunkan rumah di sisi Allah di surga. Doa itu adalah puncak kewalian, sebuah deklarasi bahwa istana dunia tak lagi berarti apa-apa dibanding satu rumah kecil di sisi Tuhan. Bayangkan seorang ratu yang terbiasa dengan singgasana emas, kini memimpikan rumah sederhana di surga. Di saat tubuhnya terikat di bumi, ruhnya sudah melayang menuju langit. Dalam detik-detik penyiksaan, para ulama meriwayatkan bahwa Allah menyingkapkan baginya gambaran rumahnya di surga, sehingga rasa sakit itu terasa ringan dibanding janji yang menantinya. Disinilah makna kewalian menemukan bentuknya yang lain, keberanian spiritual. Jika Maria menunjukkan kesucian dan kesabaran dalam ujian pribadi, maka Asyah menunjukkan keteguhan iman dalam perlawanan terbuka terhadap kezaliman. Ia tidak memiliki pasukan, tidak memegang senjata, tetapi pilihannya untuk beriman adalah pemberontakan paling dahsyat terhadap tirani. Ia mengajarkan bahwa wali Allah bukan hanya mereka yang tenggelam dalam doa, tetapi juga mereka yang berdiri tegak membela kebenaran, meski sendirian. Kisah Asyah juga meruntuhkan mitos bahwa kedudukan sosial menentukan nilai seseorang di sisi Allah. Ia adalah ratu, namun kemuliaannya bukan karena mahkota. Bahkan justru ketika mahkota itu terlepas dan digantikan dengan rantai, derajatnya diangkat lebih tinggi. Dalam logika langit, kehilangan dunia demi iman adalah keuntungan terbesar. Asyah membuktikan bahwa perempuan mampu menjadi simbol perlawanan spiritual, bahwa kelembutan tidak meniadakan keberanian. Dari mihrab Maryam hingga istana Asyah, kita melihat dua lanskap berbeda namun satu cahaya yang sama. Kewalian perempuan tidak lahir dari ruang yang seragam. Ada yang tumbuh dalam sunyi, ada yang ditempa dalam api kekuasaan. Namun keduanya berpijak pada fondasi yang sama, iman yang tak tergoyahkan dan ketulusan yang tak bersyarat. Allah tidak melihat di mana seorang perempuan berdiri, di desa terpencil atau di istana megah, tetapi bagaimana hatinya berdiri di hadapannya. Penegas bahwa kewalian bukan tentang tempat, melainkan tentang pilihan. Asyah memilih Allah ketika dunia berada di genggamannya.
Ia memilih surga ketika istana masih bisa ia pertahankan. Dan dari pilihan itulah namanya diabadikan sebagai salah satu perempuan terbaik sepanjang zaman. Maka perjalanan kisah kewalian kaum perempuan terus berlanjut, dari kesunyian menuju perlawanan, dari air mata menuju kemuliaan, mengajarkan bahwa cahaya iman perempuan mampu menembus bahkan dinding istana yang paling gelap sekalipun. Dari istana yang terbakar oleh tirani dan keteguhan iman Asyah binti Muzahim, kini kita melangkah ke lorong waktu yang berbeda, ke kota Basrah yang berdebu, tempat seorang perempuan miskin menyalakan api yang tak terlihat oleh mata, tetapi terasa hingga langit. Jika Asyah mengajarkan kita keberanian melawan kezaliman, maka bab ini memperkenalkan kewalian dalam bentuk yang lebih halus namun lebih dalam, cinta. Disinilah berdiri sosok agung Rabi'ah al-Adawiyah, perempuan yang menjadikan cinta kepada Allah sebagai satu-satunya alasan untuk hidup. Rabi'ah tidak lahir di istana, tidak pula dibesarkan dalam kemewahan. Ia tumbuh dalam kemiskinan yang nyaris tak bersisa, bahkan pernah dijual sebagai budak. Namun justru di titik paling rendah kehidupan dunia, jiwanya menemukan langit yang luas. Di malam-malam sunyi, ketika orang lain terlelap, ia berdiri dalam sholat panjang, air matanya membasahi sajadah, lisannya bergetar menyebut nama Allah. Ia tidak meminta dunia, tidak pula memohon kemuliaan manusia. Ia hanya meminta satu hal, agar cintanya kepada Allah tidak ternodai oleh kepentingan apapun. Berbeda dari banyak ahli ibadah pada masanya yang beribadah karena takut neraka atau berharap surga, Rabi'ah membawa bahasa baru dalam spiritualitas Islam, cinta tanpa pamrih. Ia pernah berdoa, "Ya Allah, jika aku menyembah MU karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya. Jika aku menyembah MU karena mengharap surga, jauhkan aku darinya. Tetapi jika aku menyembah MU karena cinta kepada MU, jangan engkau haramkan aku dari memandang wajah MU." Doa itu bukan sekadar kalimat puitis. Ia adalah revolusi batin. Ia menggeser orientasi ibadah dari transaksi menjadi pengabdian murni. Konon suatu hari ia terlihat berjalan membawa obor di satu tangan dan kendi air di tangan lain. Ketika ditanya untuk apa itu, ia menjawab bahwa ia ingin membakar surga dan memadamkan neraka agar manusia beribadah hanya karena cinta kepada Allah, bukan karena imbalan atau ancaman. Gambaran ini bukanlah tindakan literal, melainkan simbol betapa radikalnya cinta yang ia ajarkan. Ia ingin membersihkan hati manusia dari motivasi yang bercampur, agar tersisa hanya satu arah, Allah semata. Api cinta yang dibawa Rabi'ah bukan api yang menghanguskan, melainkan api yang memurnikan. Ia membakar kesombongan, menghanguskan ria, dan melebur ego yang sering menyelinap dalam ibadah. Dalam dirinya, kewalian tidak tampak sebagai keajaiban yang memukau, tetapi sebagai konsistensi dalam kesetiaan. Ia memilih hidup sederhana meski banyak orang ingin menghormatinya. Ia menolak lamaran para lelaki saleh, bukan karena meremehkan pernikahan, tetapi karena hatinya telah sepenuhnya dipenuhi cinta ilahi. Jika Maria menunjukkan kesucian dalam ujian sosial, dan Asyah menunjukkan keteguhan dalam tekanan kekuasaan, maka Rabi'ah menunjukkan kedalaman dalam hubungan pribadi dengan Tuhan. Ia mengajarkan bahwa kewalian juga berarti keberanian untuk membersihkan niat hingga ke akar-akarnya. Tidak ada saksi atas cintanya selain Allah. Tidak ada panggung bagi ibadahnya selain malam yang gelap. Namun justru dalam kegelapan itu, cahayanya paling terang. Basrah menjadi saksi bagaimana seorang perempuan tanpa harta dan jabatan mampu memengaruhi para ulama dan sufi besar pada zamannya. Para lelaki yang dikenal luas ilmunya datang untuk mendengar nasihatnya. Bukan karena ia memiliki otoritas formal, tetapi karena kejujuran cintanya terasa nyata. Di hadapannya, ilmu menjadi lembut, dan kesalehan menemukan ruhnya. Ia membuktikan bahwa kewalian perempuan tidak membutuhkan pengakuan struktur sosial, ia cukup berdiri di atas fondasi keikhlasan. Rabi'ah juga mengajarkan bahwa luka masa lalu tidak menghalangi seseorang menjadi kekasih Allah. Statusnya sebagai mantan budak tidak mengurangi sedikit pun derajatnya di sisinya. Justru dari luka dan kesendirian itu, lahir kedekatan yang intim dengan Tuhan.
Ia tidak menjadikan penderitaan sebagai alasan untuk pahit, tetapi sebagai pintu untuk semakin tenggelam dalam cinta ilahi. Dari keterbatasan dunia, ia menemukan kebebasan ruhani. Dalam kisahnya, kita melihat dimensi kewalian yang sangat personal. Sebuah perjalanan batin yang mungkin tak terdengar gemuruhnya di dunia, tetapi menggema di langit. Ia mengingatkan bahwa ibadah bukan sekadar kewajiban, melainkan kesempatan untuk mencintai dan dicintai oleh Allah. Dan ketika cinta itu telah memenuhi hati, dunia kehilangan daya tariknya, sementara akhirat terasa begitu dekat. Maka perjalanan kisah kewalian kaum perempuan kini memasuki babak yang lebih dalam, dari kesabaran, keperlawanan, menuju cinta yang membara. Rabi'ah al-Adawiyah menutup celah keraguan bahwa perempuan mampu mencapai puncak spiritualitas tertinggi. Ia tidak mengangkat pedang, tidak pula memegang tahta, tetapi ia menyalakan api yang hingga hari ini masih menghangatkan jiwa-jiwa yang rindu kepada Tuhannya. Dan dari api itulah, kisah ini terus menyala, memanggil setiap hati untuk bertanya, sudahkah kita mencintai Allah tanpa syarat? Api cinta yang dinyalakan oleh Rabi'ah al-Adawiyah membawa kita memahami bahwa kewalian bukan sekadar tentang kesabaran atau keberanian, melainkan tentang hati yang sepenuhnya dimiliki Allah. Namun cinta itu tidak selalu tumbuh dalam kesendirian dan uzlah. Ada cinta yang ditempa dalam kehidupan keluarga, dalam tanggung jawab sosial, dalam air mata kehilangan dan perjuangan dakwah. Disinilah kita menapaki jejak seorang perempuan yang bukan hanya suci dalam ibadah, tetapi juga agung dalam peran kemanusiaan, Fatimah Az-Zahra. Fatimah tumbuh di rumah kenabian, sebagai putri dari Muhammad. Namun menjadi anak Rasulullah bukan berarti hidupnya tanpa luka. Sejak kecil ia menyaksikan ayahnya dihina, dilempari kotoran, dicaci di hadapan Ka'bah. Ia bukan sekadar penonton sejarah, ia adalah bagian dari perjuangan itu. Dalam usia yang masih belia, ia telah belajar bahwa mencintai Allah berarti siap memikul beban dakwah. Ia membersihkan luka ayahnya dengan tangan kecilnya, tetapi hatinya telah besar oleh iman. Julukannya Az-Zahra, yang bercahaya, bukan karena kemewahan pakaian atau perhiasan yang melekat. Cahayanya lahir dari kesederhanaan yang luar biasa. Rumahnya hampir tak memiliki apa-apa. Tangan putri Nabi ini pernah melepuh karena menggiling gandum sendiri. Perutnya pernah menahan lapar berhari-hari. Namun tak sekalipun terdengar keluhan yang mengaburkan syukur. Dalam dunia yang sering mengukur kemuliaan dari harta, Fatimah membalik logika itu. Kemuliaan sejati terletak pada hati yang ridha. Ketika ia menikah dengan Ali bin Abi Thalib, kehidupan mereka bukanlah kisah romantis penuh kemewahan. Itu adalah rumah yang dibangun di atas takwa, bukan kekayaan. Dari rumah sederhana itulah lahir generasi agung seperti Hasan ibn Ali dan Husain ibn Ali. Fatimah bukan hanya mendidik anak-anak, ia menanamkan nilai keberanian, kesabaran, dan cinta kepada kebenaran. Ia adalah madrasah pertama bagi jiwa-jiwa besar. Kewalian Fatimah tampak dalam keseimbangan yang indah, antara ibadah yang khusyuk dan peran sosial yang nyata. Ia dikenal sebagai perempuan yang banyak berdoa, bahkan dalam sujudnya ia lebih dulu mendoakan orang lain sebelum dirinya sendiri. Ketika ditanya mengapa, ia menjawab dengan sederhana, tetangga dahulu, baru rumah sendiri. Dalam kalimat singkat itu, terpancar keluasan hati yang menjadi ciri para wali, mereka yang tidak hanya memikirkan keselamatan diri, tetapi juga umat. Namun hidupnya tidak lepas dari ujian berat. Ia kehilangan ibunya, Khadijah binti Khuwailid, di masa sulit dakwah. Ia menyaksikan wafatnya ayah tercinta, Rasulullah, yang menjadi cahaya hidupnya. Duka itu bukan sekadar kehilangan keluarga, tetapi kehilangan sosok pemimpin umat. Di tengah kesedihan yang mendalam, Fatimah tetap berdiri dengan kesabaran yang menggetarkan. Air matanya adalah saksi cinta, tetapi ketegarannya adalah saksi iman. Fatimah mengajarkan bahwa kewalian tidak selalu tampak dalam kisah spektakuler. Kadang ia hadir dalam rutinitas rumah tangga, dalam mengasuh anak, dalam mendampingi suami, dalam menjaga kehormatan diri.
Ia menunjukkan bahwa menjadi wali Allah tidak harus keluar dari peran sebagai ibu atau istri. Justru di dalam peran itulah ladang pahala dan kedekatan dengan Allah terbentang luas. Ia adalah bukti bahwa spiritualitas tertinggi dapat berjalan seiring dengan tanggung jawab duniawi. Jika Maryam adalah simbol kesucian, Asia simbol perlawanan, dan Rabi'ah simbol cinta murni, maka Fatimah adalah simbol keseimbangan. Dalam dirinya bertemu kelembutan dan ketegasan, kesederhanaan dan kemuliaan, kesedihan dan harapan. Ia adalah bunga yang tak pernah layu meski diterpa badai kehilangan dan ujian. Cahayanya tidak redup oleh waktu, karena ia bersumber dari kedekatan dengan Allah. Warisan Fatimah bukan hanya keturunan biologis, tetapi juga warisan nilai. Ia mewariskan keberanian untuk tetap lembut, kesederhanaan untuk tetap mulia, dan kesabaran untuk tetap tegar. Hingga hari ini, namanya disebut dengan penuh cinta oleh jutaan hati. Bukan karena statusnya semata, tetapi karena akhlaknya yang menjadi teladan abadi. Maka perjalanan kisah kewalian kaum perempuan semakin lengkap warnanya. Dari mihrab sunyi, istana tirani, lorong cinta sufi, hingga rumah sederhana putri Nabi, semuanya menunjukkan satu pesan besar, bahwa perempuan memiliki jalan-jalan agung menuju Allah. Dan di antara jalan-jalan itu, Fatimah Az-Zahra berdiri sebagai bunga yang tak pernah layu, mengharumkan sejarah dengan iman, kesabaran, dan cinta yang tak tergantikan. Setelah kita menelusuri cahaya yang memancar dari mihrab Maryam binti Imran, keberanian istana Asyah binti Muzahim, api cinta Rabi'ah al-Adawiyah, dan kelembutan kokoh Fatimah Az-Zahra, kini kita memasuki ruang yang lebih sunyi, ruang yang nyaris tak tercatat dalam buku sejarah. Bab ini bukan tentang nama yang diabadikan dalam surah, bukan tentang tokoh yang dielu-elukan lintas generasi. Ini tentang perempuan-perempuan yang tidak dikenal dunia, tetapi dikenal langit. Mereka yang hidup di balik tirai doa, yang amalnya tersembunyi, namun dampaknya terasa jauh melampaui usia mereka. Di sudut-sudut kampung, di rumah-rumah sederhana, di antara suara anak-anak dan aroma dapur, ada perempuan-perempuan yang setiap malamnya bangun sebelum fajar. Mereka berdiri dalam sholat panjang ketika dunia terlelap. Tidak ada kamera yang merekam, tidak ada panggung yang menyorot. Hanya ada sajadah, air mata, dan nama-nama yang mereka sebut dalam doa. Nama anak-anaknya, suaminya, tetangganya, bahkan umat yang tak pernah mereka temui. Kewalian di sini tidak berbentuk kisah besar, melainkan konsistensi kecil yang tak pernah putus. Ada ibu yang tak pernah mengenyam pendidikan tinggi, tetapi lisannya basah dengan zikir. Ia mungkin tak paham istilah tasawuf atau teori spiritualitas, namun ia memahami satu hal, menyerahkan segalanya kepada Allah. Setiap kesulitan ekonomi, setiap penyakit anak, setiap kegelisahan rumah tangga, ia bawa ke dalam sujudnya. Dan dari sujud itu lahir ketenangan yang menular kepada seluruh anggota keluarga. Tanpa disadari, ia sedang menjadi penjaga spiritual bagi rumahnya. Sejarah seringkali mencatat para pemimpin, ulama, dan pahlawan. Namun jarang sekali ia mencatat ibu yang membangunkan anaknya untuk sholat subuh dengan suara lembut. Jarang pula ia menuliskan kisah seorang nenek yang tak pernah absen membaca Al-Quran meski matanya mulai rabun. Padahal bisa jadi, keberkahan seorang ulama besar lahir dari doa ibunya yang tak pernah lelah. Bisa jadi keberanian seorang pemimpin tumbuh dari tangisan tahajud seorang perempuan yang tak dikenal namanya. Perempuan di balik tirai doa ini mungkin tidak memiliki karamah yang menakjubkan. Mereka tidak berjalan di atas air, tidak pula melakukan hal-hal luar biasa di mata manusia. Namun karamah terbesar mereka adalah istiqomah, bertahan dalam kebaikan meski tak dilihat siapapun. Mereka memilih jujur meski tak ada yang mengawasi, memilih sabar meski tak ada yang memuji. Dan justru dalam ketidakterlihatan itulah nilai mereka di sisi Allah menjadi begitu tinggi. Di zaman yang serba terbuka dan penuh sorotan, menjadi tersembunyi adalah ujian tersendiri. Dunia mendorong setiap orang untuk tampil, untuk diakui, untuk divalidasi. Namun para perempuan ini memilih jalan sunyi.
Mereka tidak mengejar popularitas kesalehan. Mereka tidak menghitung berapa orang yang mengagumi ibadahnya. Bagi mereka, cukup Allah yang tahu. Cukup Allah yang melihat. Dan dalam keyakinan itu, mereka menemukan kemerdekaan yang tak bisa dibeli dengan apapun. Kita mungkin pernah mengenal sosok seperti ini dalam hidup kita. Seorang ibu, guru mengaji, atau tetangga yang sederhana namun hatinya luas. Ia mungkin tidak fasih berbicara di depan umum, tetapi doanya menenangkan. Ia mungkin tidak aktif di panggung sosial, tetapi kehadirannya menyejukkan. Ketika ia wafat, barulah orang-orang menyadari betapa besar pengaruhnya. Rumah terasa sepi, lingkungan terasa kehilangan, dan doa-doanya terasa seperti payung yang tiba-tiba terlipat. Hal ini ingin menegaskan bahwa kewalian tidak selalu berbaju sejarah. Ia bisa mengenakan daster sederhana, kerudung lusuh, atau tangan yang kasar karena bekerja. Ia bisa hadir dalam perempuan yang setiap hari memasak dengan niat memberi kekuatan ibadah bagi keluarganya. Ia bisa bersemayam dalam hati yang tak pernah berhenti berharap kepada Allah meski hidup tak selalu ramah. Tokoh-tokoh besar sebagai mercusuar, maka bab ini adalah lautan luas yang tak terlihat ujungnya. Lautan perempuan salehah yang mungkin tak pernah disebut namanya, tetapi setiap doa mereka adalah gelombang yang menggerakkan takdir. Mereka adalah fondasi tak terlihat dari masyarakat yang kokoh. Tanpa mereka, mungkin banyak kebaikan tak pernah tumbuh. Maka perjalanan kisah kewalian kaum perempuan kini membawa kita bercermin bahwa mungkin kewalian bukan sesuatu yang jauh di masa lalu. Ia bisa saja hidup di rumah kita sendiri. Ia bisa saja adalah ibu kita, atau bahkan diri kita sendiri jika kita memilih jalan yang sama. Di balik tirai doa, di antara sunyi dan air mata, Allah sedang membentuk para walinya, perempuan-perempuan yang tidak dikenal dunia, tetapi namanya harum di langit. Dari perempuan-perempuan di balik tirai doa yang tak dikenal dunia, kita kini melangkah lebih dalam pada satu rahasia besar kewalian, ujian. Jika pada bab sebelumnya kita menyaksikan kesunyian yang menumbuhkan kekuatan, maka di bab ini kita menyelami luka yang justru mengangkat derajat. Sejak kisah Maryam binti Imran hingga perempuan-perempuan sederhana yang bangun di sepertiga malam, satu benang merah selalu tampak. Tidak ada kewalian tanpa ujian. Luka bukan tanda ditinggalkan, melainkan tanda sedang dibentuk. Ujian bagi perempuan seringkali hadir dalam bentuk yang sunyi dan personal. Bukan selalu peperangan besar atau pengasingan dramatis, tetapi kehilangan orang tercinta, pengkhianatan, kemiskinan, sakit yang panjang, atau beban keluarga yang tak terlihat orang lain. Dunia mungkin menganggapnya biasa, namun disitulah jiwa ditempa. Air mata yang jatuh di sajadah menjadi saksi bagaimana seorang hamba memilih percaya saat logika terasa runtuh. Kita belajar dari Asyah binti Muzahim bahwa tubuh bisa disiksa, tetapi iman tidak bisa dirantai. Kita belajar dari Fatimah Az-Zahra bahwa kehilangan tidak mematikan cahaya kesabaran. Dan kita belajar dari Rabi'ah Al-Adawiyah bahwa kemiskinan dan masa lalu yang pahit justru bisa menjadi pintu cinta ilahi. Semua kisah itu menegaskan satu kebenaran. Luka adalah bahasa rahasia antara Allah dan hamba pilihannya. Seringkali manusia mengira kemuliaan berarti hidup tanpa masalah. Padahal justru sebaliknya, semakin tinggi derajat seseorang di sisi Allah, semakin halus dan berat ujian yang ia hadapi. Bagi perempuan, ujian itu kadang hadir dalam bentuk kesalahpahaman, ketika kebaikannya tak dihargai, ketika pengorbanannya dianggap biasa, ketika perjuangannya tak diakui. Namun wali Allah tidak menggantungkan ketenangan pada pengakuan manusia. Ia menggantungkan segalanya pada ridha Tuhannya. Ada perempuan yang diuji dengan rumah tangga yang retak, tetapi ia memilih memperbaiki diri daripada menebar kebencian. Ada yang diuji dengan anak yang sakit bertahun-tahun, namun lisannya tetap memuji Allah. Ada yang diuji dengan kesendirian, belum dipertemukan dengan pasangan hidup, tetapi ia tidak menjadikan sepi sebagai alasan untuk jauh dari Tuhan. Di titik-titik seperti inilah kewalian bertunas, diam-diam, perlahan, tetapi pasti. Ujian juga memurnikan niat.
Saat doa terasa lama terkabul, saat harapan seperti tertunda, di sanalah hati diuji. Apakah ia beribadah karena cinta atau karena hasil? Perempuan-perempuan yang mencapai derajat kewalian adalah mereka yang tetap sujud meski belum melihat jawaban. Mereka tetap percaya meski belum memahami rencana. Mereka tetap tersenyum meski dada menyimpan badai. Luka yang diterima dengan sabar akan berubah menjadi cahaya. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan teguh tanpa kehilangan iman. Dalam sabar ada kekuatan yang tidak berisik. Ia tidak menuntut perhatian, tidak pula mengundang simpati berlebihan. Namun Allah melihatnya, dan dalam penglihatannya itulah kemuliaan ditetapkan. Bisa jadi satu malam tangisan yang tulus lebih berat timbangannya daripada bertahun-tahun ibadah yang penuh ria. Hal ini juga mengingatkan bahwa kemuliaan bukan berarti bebas dari rasa sakit. Para wali tetap merasakan sedih, takut, dan lelah. Mereka tetap manusia. Namun yang membedakan adalah arah hati mereka. Saat dunia menekan, mereka tidak menjauh dari Allah, justru semakin mendekat. Saat harapan manusia mengecewakan, mereka memperkuat harapan kepada Tuhan. Disitulah transformasi terjadi, dari luka menjadi kemuliaan. Perempuan yang teruji lalu tetap berdiri adalah bukti bahwa kelembutan tidak sama dengan kelemahan. Justru dalam kelembutan itu tersimpan daya tahan luar biasa. Seperti tanah yang diinjak-injak namun tetap menumbuhkan kehidupan, demikian pula hati perempuan yang ditempa ujian. Ia mungkin terlihat rapuh, tetapi akarnya menghunjam kuat ke dalam iman. Maka perjalanan kisah kewalian kaum perempuan kini sampai pada kesadaran yang lebih dalam, bahwa setiap luka menyimpan kemungkinan cahaya. Bahwa setiap air mata bisa menjadi saksi kemuliaan. Dan bahwa di balik setiap ujian yang terasa berat, Allah sedang menyiapkan derajat yang lebih tinggi. Ujian bukan akhir cerita. Ia adalah gerbang menuju kedekatan yang lebih intim dengan Sang Pencipta. Dari luka itulah, para perempuan wali bangkit, bukan dengan dendam, tetapi dengan cahaya yang semakin terang. Dari luka yang berubah menjadi cahaya, perjalanan kita kini memasuki bab yang lebih tegas nadanya. Jika sebelumnya kita melihat bagaimana ujian membentuk kemuliaan batin, maka kini kita menyaksikan bagaimana cinta dan sabar menjelma menjadi perlawanan. Kewalian bukan hanya tentang air mata di sajadah, tetapi juga tentang keberanian menjaga kebenaran di tengah arus zaman. Sejak Maryam binti Imran hingga Asyah binti Muzahim, kita belajar bahwa iman perempuan tidak pernah pasif. Ia hidup, bergerak, dan ketika perlu, ia melawan. Perlawanan yang dimaksud bukan selalu angkat senjata atau teriakan di jalanan. Ia bisa hadir dalam bentuk yang lebih sunyi namun jauh lebih kuat. Mempertahankan prinsip ketika lingkungan menekan, menjaga kehormatan di tengah budaya yang melonggarkan batas, mendidik generasi dengan nilai tauhid di tengah derasnya arus materialisme. Di era apapun, perempuan wali adalah benteng pertama akhlak masyarakat. Dari rahimnya lahir generasi, dari lisannya lahir doa, dari sikapnya lahir teladan. Kita melihat bagaimana Fatimah Az-Zahra menunjukkan bahwa kelembutan tidak menghalangi ketegasan. Ia adalah sosok yang penuh kasih, tetapi juga memiliki prinsip yang tak mudah digoyahkan. Cintanya kepada keluarga tidak membuatnya lemah, justru memperkuatnya untuk berdiri dalam kebenaran. Disinilah kita memahami bahwa cinta sejati kepada Allah akan melahirkan keberanian moral, keberanian untuk berkata benar meski pahit. Begitu pula cinta ilahi yang diajarkan oleh Rabi'ah al-Adawiyah bukan cinta yang menjauhkan diri dari realitas, tetapi cinta yang memurnikan niat dalam setiap tindakan. Cinta itu membuat seseorang tidak mudah tunduk pada tekanan dunia. Ia tidak mudah silau oleh popularitas, tidak mudah tergoda oleh pujian. Dan ketika hati sudah hanya mengharap ridha Allah, maka ancaman manusia terasa kecil. Inilah bentuk perlawanan paling tinggi, merdeka dari ketergantungan pada makhluk. Di zaman modern, bentuk perlawanan perempuan wali mungkin berbeda, tetapi ruhnya tetap sama. Ia melawan arus hedonisme dengan kesederhanaan. Ia melawan budaya pamer dengan ketulusan.
Ia melawan normalisasi dosa dengan konsistensi dalam kebaikan. Ketika dunia berkata, semua orang melakukannya, ia menjawab dengan tenang, tidak semua yang biasa itu benar. Sikapnya mungkin sunyi, tetapi dampaknya dalam. Perlawanan juga berarti sabar dalam memperjuangkan perubahan. Tidak semua kebaikan langsung diterima. Tidak semua nasihat langsung didengar. Namun perempuan yang menempuh jalan kewalian tidak berhenti hanya karena hasil belum terlihat. Ia menanam meski belum panen, mendidik meski belum melihat buahnya, berdoa meski belum menyaksikan jawabannya. Sabar baginya bukan diam tanpa arah, tetapi keteguhan dalam proses panjang. Ada kekuatan luar biasa dalam kombinasi cinta dan sabar. Cinta tanpa sabar bisa berubah menjadi emosi yang meledak-ledak. Sabar tanpa cinta bisa berubah menjadi dingin dan hampa. Namun ketika keduanya bersatu, lahirlah pribadi yang lembut sekaligus tegas. Ia mampu memaafkan tanpa kehilangan prinsip. Ia mampu bersikap santun tanpa menggadaikan kebenaran. Inilah karakter perempuan wali, tidak keras, tetapi tidak rapuh. Sejarah membuktikan bahwa perubahan besar sering dimulai dari rumah. Dari seorang ibu yang menanamkan tauhid sejak dini. Dari seorang guru yang mengajarkan kejujuran dengan keteladanan. Dari seorang istri yang menguatkan suaminya dalam perjuangan kebaikan. Perlawanan tidak selalu terlihat heroik, tetapi ia nyata dalam ketekunan sehari-hari. Dan bisa jadi, satu generasi saleh lahir dari kesabaran seorang perempuan yang tak pernah menyerah. Hal ini ingin menegaskan bahwa kewalian perempuan bukan sekadar status spiritual, tetapi energi perubahan sosial. Ia tidak memisahkan ibadah dari kehidupan nyata. Justru dari kedalaman ibadah itulah lahir keberanian menghadapi realitas. Ketika hati telah terikat kuat kepada Allah, maka ia tak lagi mudah goyah oleh opini manusia. Disitulah perempuan menjadi poros, tenang di tengah badai, kokoh di tengah guncangan. Maka perjalanan kisah kewalian kaum perempuan kini semakin utuh. Dari kesucian, keberanian, cinta, kesederhanaan, hingga ujian, semuanya bermuara pada satu titik, menjaga iman dalam segala keadaan. Dan ketika cinta, sabar, dan perlawanan bersatu dalam diri seorang perempuan, lahirlah cahaya yang bukan hanya menerangi dirinya, tetapi juga zaman di sekelilingnya. Perjalanan panjang kisah kewalian kaum perempuan kini tiba di persimpangan zaman. Dari mihrab sunyi Maryam binti Imran, dari istana tirani Asyah binti Muzahim, dari lorong cinta ilahi Rabi'ah al-Adawiyah, hingga rumah sederhana Fatimah Az-Zahra, semuanya terasa seperti kisah yang agung dan jauh. Namun pertanyaannya kini berubah. Apakah kewalian hanya milik masa lalu? Apakah cahaya itu berhenti bersinar di lembaran sejarah? Ataukah justru ia sedang mencari wadah baru di zaman yang serba cepat ini? Zaman modern menghadirkan tantangan yang berbeda. Jika dahulu ujian datang dalam bentuk tirani raja atau kemiskinan fisik, kini ujian hadir dalam bentuk distraksi tanpa henti. Layar-layar kecil menyita perhatian, opini publik bergerak lebih cepat dari kedewasaan berpikir, dan standar keberhasilan seringkali diukur dari angka serta pengakuan. Dalam dunia seperti ini, menjadi perempuan yang dekat dengan Allah adalah bentuk perlawanan yang sunyi namun revolusioner. Perempuan wali di zaman ini mungkin bukan dikenal sebagai sufi besar atau tokoh sejarah. Ia bisa saja seorang profesional yang menjaga integritas di tempat kerja meski tekanan kompromi begitu kuat. Ia bisa seorang mahasiswi yang mempertahankan hijab dan prinsipnya di tengah stereotip. Ia bisa seorang ibu muda yang memilih mendidik anaknya dengan nilai tauhid di tengah arus budaya instan. Kewalian tidak kehilangan relevansi, ia hanya berganti medan. Jejak cahaya itu tampak dalam keputusan-keputusan kecil yang konsisten. Memilih jujur ketika berbohong lebih menguntungkan. Memilih sabar ketika membalas terasa lebih memuaskan. Memilih menjaga diri ketika dunia berkata, itu sudah biasa. Setiap pilihan kecil itu adalah batu bata yang membangun kedekatan dengan Allah. Dan dari akumulasi pilihan itulah lahir pribadi yang bercahaya, meski mungkin tak pernah viral.
Di era keterbukaan, menjaga keikhlasan menjadi ujian tersendiri. Amal yang dulu tersembunyi kini mudah dipamerkan. Kebaikan bisa berubah menjadi konten. Disinilah ruh kewalian diuji. Apakah hati tetap murni ketika sorotan datang? Perempuan yang menempuh jalan ini belajar untuk kembali pada niat, lagi dan lagi. Ia mungkin aktif dan produktif, tetapi jiwanya tetap tertambat pada Allah, bukan pada pujian manusia. Namun jejak cahaya di zaman modern tidak hanya bersifat defensif, ia juga kreatif. Perempuan wali masa kini mampu memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan kebaikan, menginspirasi tanpa menggurui, dan membangun komunitas yang saling menguatkan. Ia tidak anti terhadap perkembangan zaman, tetapi mengarahkannya. Seperti air yang mengikuti bentuk wadah tanpa kehilangan esensinya, ia hadir dalam dunia modern tanpa kehilangan iman. Ada kekuatan besar ketika perempuan menyadari potensinya sebagai agen perubahan spiritual. Dari rumah tangga hingga ruang publik, dari pendidikan hingga media sosial, pengaruhnya nyata. Satu pesan yang tulus bisa menyentuh ribuan hati. Satu keteladanan yang konsisten bisa mengubah pola pikir generasi. Jejak cahaya itu mungkin tidak selalu spektakuler, tetapi ia menyebar perlahan, dan justru karena perlahan, ia bertahan lama. Kita juga harus jujur bahwa zaman ini penuh kelelahan emosional. Tekanan standar kecantikan, tuntutan produktivitas, dan ekspektasi sosial sering membebani perempuan modern. Disinilah konsep kewalian menjadi oase. Kedekatan dengan Allah bukan beban tambahan, tetapi sumber ketenangan. Ia bukan daftar kewajiban yang menekan, melainkan ruang aman untuk kembali, menangis, dan dikuatkan. Wali Allah bukan manusia tanpa lelah, tetapi manusia yang tahu kemana harus kembali saat lelah. Hal terakhir ini bukan sekadar penutup, melainkan undangan. Undangan untuk melihat bahwa kisah-kisah besar yang telah kita lalui bukan dongeng yang selesai dibaca. Mereka adalah peta. Maria menunjukkan kesucian, Asyah menunjukkan keberanian, Rabi'ah menunjukkan cinta, Fatimah menunjukkan keseimbangan, dan perempuan-perempuan sunyi menunjukkan istiqomah. Semua itu bukan hanya untuk dikagumi, tetapi untuk dihidupi. Maka jejak cahaya itu kini berada di tangan perempuan zaman ini. Di tanganmu yang mungkin merasa biasa saja. Di hatimu yang mungkin pernah terluka namun tetap percaya. Kewalian bukan mimpi yang terlalu tinggi, tetapi perjalanan yang dimulai dari satu langkah, niat yang tulus. Dan ketika satu perempuan memilih untuk dekat dengan Allah di tengah hiruk-pikuk dunia modern, sesungguhnya satu cahaya baru telah dinyalakan, cahaya yang mungkin kecil di mata manusia, tetapi besar di sisi langit. Pada akhirnya, kisah kewalian dari kaum perempuan bukan sekadar rangkaian cerita tentang Maryam binti Imran yang suci dalam sunyi, Asyah binti Muzahim yang teguh di bawah tirani, Rabi'ah al-Adawiyah yang membakar langit dengan cinta, atau Fatimah Az-Zahra yang bercahaya dalam kesederhanaan. Ini adalah ledakan kesadaran bahwa kewalian perempuan bukan legenda masa lalu, melainkan denyut yang masih hidup hingga hari ini. Ia tumbuh dalam luka yang disabarkan, dalam doa yang dirahasiakan, dalam rumah-rumah yang tak pernah diliput sejarah, dalam pilihan-pilihan kecil yang konsisten saat dunia menawarkan jalan pintas. Ia bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang terus kembali, bukan tentang dikenal manusia, tetapi tentang dikenali langit. Dan ketika seorang perempuan memilih Allah di atas segalanya, meski pelan, meski tersembunyi, sesungguhnya ia sedang menyalakan obor yang tak hanya menerangi dirinya, tetapi juga zaman, generasi, bahkan peradaban, sebab dari rahim iman perempuanlah cahaya itu pertama kali belajar bersinar dan tak akan pernah padam.